Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfito Leonardi dengan NPM 211302325 dari kelas 3A Pendidikan Kimia 2021. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi keseimbangan dinamis dari mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11. Adapun kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran saya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kabar kami baik, Pak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, Bapak akan mengisi daftar hadir di kelas kalian. Adakah yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua, Pak. Baiklah, sekarang kita siap untuk belajar ya. Ya, baik anak-anak, berdasarkan wacana tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Apa itu reaksi irreversibel, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Baiklah, Bapak akan menjelaskan mengenai reaksi irreversibel. Sebelum itu, coba sekarang kalian perhatikan contoh dari reaksi irreversibel berikut. Setelah kalian cermati, siapa yang bisa menyebutkan bagaimana arah reaksi pada persamaan reaksi irreversibel tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan, Mila. Arah reaksi pada persamaan reaksi irreversibel adalah reaksi yang berlangsung satu arah. Ya, benar. Karena zat-zat hasil reaksi ini tidak dapat kembali membentuk zat bereaksi. Nah, siapa yang sudah bisa menyimpulkan apa itu reaksi irreversibel? Reaksi irreversibel adalah reaksi yang berlangsung secara satu arah, Pak, di mana ketika reaktan bereaksi dan produk sudah mulai terbentuk, maka reaksi sudah bereaksi. Dan pada saat kondisi setimbang tidak ditemukan reaktan kembali, Pak. Ya, benar. Adakah lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Lalu untuk reaksi reversibel itu bagaimana ya, Pak? Baiklah, selanjutnya coba kalian perhatikan contoh dari persamaan reaksi reversibel berikut ini. Oke, baiklah. Berdasarkan dari contoh persamaan reaksi reversibel tadi, bagaimanakah arah reaksi persamaan reaksi reversibel? Adakah yang ingin menjawabnya? Saya, Pak. Ya, silakan Chelsea. Berdasarkan contoh tersebut, arah reaksi reversibel berlangsung dua arah. Oke, betul ya. Reaksi reversibel dapat berlangsung dua arah. Seperti yang kalian lihat dalam contoh, arah tanda panah reaksinya itu dapat mengarah ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Yang artinya reaksi ini dapat berlangsung dua arah. Lalu, apakah zat hasil reaksinya dapat membentuk kembali zat bereaksinya? Bisa, Pak. Oke, jadi siapa yang sudah dapat menyimpulkan apa itu reaksi reversibel? Saya, Pak. Jadi reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik adalah reaksi yang berlangsung dua arah, dan zat-zat hasil reaksi dapat kembali membentuk zat bereaksi sehingga membentuk kesetimbangan. Oke, jawaban yang bagus ya. Dari apa yang teman-teman kalian sudah sampaikan, adakah yang sudah bisa membedakan antara reaksi irreversibel dengan reaksi reversibel? Saya, Pak. Oke, silakan Ana. Reaksi irreversibel adalah reaksi yang berlangsung secara satu arah. Artinya,
Ketika reaktan bereaksi dan produk sudah mulai terbentuk, maka reaksi sudah bereaksi, dan pada saat kondisi setimbang tidak ditemukan reaktan kembali. Sedangkan reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik adalah reaksi yang berlangsung dua arah, dan zat-zat hasil reaksi dapat kembali membentuk zat bereaksi sehingga membentuk kesetimbangan. Ya, jawaban yang bagus. Terima kasih, Ana. Baiklah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesetimbangan dinamis. Sebelum itu, coba kalian cermati grafik berikut ini. Baiklah anak-anak, berdasarkan grafik tersebut, siapa yang sudah memiliki gambaran mengenai perubahan konsentrasi terhadap waktu? Saya, Pak. Jadi seiring bertambahnya waktu, konsentrasi reaksi akan berkurang, yaitu N2 dan H2, karena bereaksi membentuk NH3. Ya, benar. Lalu bagaimanakah perubahan konsentrasi hasil reaksi terhadap waktu? Pada keadaan awal konsentrasi NH3-nya 0 karena belum terbentuk NH3. Akan tetapi seiring bertambahnya waktu, konsentrasi NH3 bertambah karena adanya reaksi antara N2 dan H2 membentuk NH3. Ya, betul. Baiklah, untuk yang selanjutnya, coba kalian cermati grafik di berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, makna dari V1 ialah reaksi maju, sedangkan makna dari V2 ialah reaksi balik. Lalu bagaimanakah perubahan laju reaksi terhadap waktu pada laju reaksi maju atau V1? Adakah yang tahu? Seiring berjalannya waktu, laju V1 menurun, Pak. Ya, benar ya. Lalu mengapa V1 itu menurun? Adakah yang bisa menjawabnya? Saya, Pak. Pada keadaan awal hanya ada laju reaksi maju NH3 dari gas H2 dan N2. Laju V1 pembentukan gas NH3 sebagai produk sangat tinggi karena konsentrasi tinggi. Dengan berjalannya waktu, laju V1 menurun karena konsentrasi reaksi semakin berkurang, Pak. Ya, benar. Kemudian bagaimanakah perubahan laju reaksi terhadap waktu pada laju reaksi balik atau V2? Dengan berjalannya waktu, laju reaksi balik atau V2 semakin bertambah, Pak. Nah, sekarang mengapa seiring berjalannya waktu, laju reaksi balik atau V2 itu semakin bertambah? Karena pada keadaan awal laju reaksi balik belum ada amoniaknya, tidak mungkin ada laju reaksi balik. Namun setelah terbentuk amonia, maka laju reaksi balik semakin meningkat. Karena konsentrasi amoniak sehingga semakin banyak, maka laju reaksi balik atau V2 semakin bertambah, Pak. Ya, benar ya. Lalu bagaimanakah laju reaksi pada laju reaksi maju dan laju reaksi balik pada keadaan setimbang yang ditandai dengan garis putus-putus? Pada saat keadaan setimbang, laju reaksi maju V1 dan laju reaksi balik V2 ternyata sama, Pak. Ya, benar sekali. Jadi berdasarkan kedua grafik tersebut, kesetimbangan kimia adalah saat laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, serta konsentrasi reaksi dan hasil reaksi tidak lagi berubah seiring berjalannya waktu. Lalu, siapakah yang bisa menambahkan keseluruhan kesimpulan dari kesetimbangan dinamis? Adakah yang bisa menjawabnya? Saya, Pak. Kesetimbangan dinamis itu keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan reaksi bersifat dua arah dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat reaksi. Ya, jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi, sekarang kalian bisa memahami apa itu kesetimbangan yang bersifat dinamis. Nah, berdasarkan fasa dan wujudnya, kesetimbangan itu dibagi menjadi dua ya anak-anak, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, adakah yang ingin kalian tanyakan? Apakah yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, sekarang perhatikanlah contoh persamaan reaksi berikut ini. Baik, berdasarkan contoh persamaan reaksi tersebut, bagaimanakah wujud produk dan reaktan dari contoh-contoh persamaan reaksi tersebut?
Berdasarkan contoh persamaan pada kesetimbangan homogen reaktan dan produk memiliki wujud yang sama, Pak. Sedangkan pada reaksi kesetimbangan heterogen, produk dan reaktan memiliki wujud yang berbeda, Pak. Ya benar. Jadi kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan di mana produk dan reaktannya itu memiliki wujud yang sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen yaitu adalah kesetimbangan di mana reaktan dan produk memiliki wujud yang berbeda. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka cukup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat berguna di masa depan nanti. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.